Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Belmi Nipa, belajar 5 menit ilmu pengetahuan alam. Baik, kali ini kita akan coba membahas bagaimana lebih rinci lagi sebuah sistem tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Jadi pada proses pernapasan manusia secara difusi nantinya udara atau oksigen yang digunakan oleh tubuh dalam proses pembakaran energi diserap dengan cara difusi nantinya oleh tubuh kita melalui alveolus, dan dari alveolus itulah nanti mengalir darah yang kaya oksigen ke jantung. Adanya tekanan parsial oleh oksigen ini, maka darah kita yang kaya oksigen akan mengalir dari paru-paru menuju ke jantung. Proses ini terjadi karena adanya tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Di sini tekanan gas yang kaya oleh karbon dioksida akan dilepas dengan cara difusi, sehingga udara yang mengandung karbon dioksida melalui alveolus nantinya akan mendapatkan pelepasan sehingga kadar karbon dioksida di alveolus mulai menurun. Kita bisa lihat proses terjadinya hal tersebut, pertukaran antara gas, karbon dioksida, dan oksigen. Saat kita menghirup udara, maka udara yang masuk adalah udara yang penuh dengan oksigen. Dengan demikian secara difusi oksigen akan terserap oleh alveolus dan pembuluh-pembuluh yang ada di arteri paru-paru, sehingga nanti akan kaya kembali dengan oksigen. Nah, disinilah alveolus akan mendapatkan melepaskan karbon dioksida dan mendapatkan oksigen dengan tekanan yang tinggi tentunya ya. Karena beda tekanan inilah maka karbon dilepaskan dan oksigen didapat. Selanjutnya, darah yang kaya dengan oksigen lewat jantung nantinya dari paru-paru. Nah, setelah melewati jantung, maka jantung akan memompa ke seluruh tubuh sehingga organ-organ tubuh yang lain mendapatkan banyak oksigen. Nanti darah tersebut yang kaya oksigen dengan tekanan parsial oksigen sekitar 100 mm Hg akan dikirim ke seluruh organ tubuh kita, mulai dari otak, pembuluh-pembuluh darah di pencernaan, dan pembuluh-pembuluh yang lain, sehingga semua organ tubuh kita mendapatkan pasokan oksigen dari darah. Nah, kalau kita lihat darah tersebut sudah berwarna merah ya, sehingga darah kita nanti akan mengandung banyak oksigen. Nah, ketika darah berbarik melalui pembuluh vena, maka darah mulai berwarna biru biasanya. Sehingga kalau kita lihat pembuluh-pembuluh balik itu, kalau diamati di tubuh kita, apabila kelihatan terwarna biru, biasanya itu adalah pembuluh balik. Nah, bagaimana ciri-ciri arteri? Tentu saja arteri ini dia memiliki tekanan darah yang kuat ya, berada di dalam, sehingga kita agak sulit mendeteksinya, dan memiliki tekanan ya, dan darah yang keluar atau ketika terluka akan memancar. Biasanya hal tersebut terjadi apabila pembuluh darah arteri yang terkena luka. Demikian terus-menerus terjadi siklus ini, bagaimana udara masuk melalui paru-paru dengan cara menyerap oksigen dan melepas karbon dioksida, selanjutnya menuju jantung, dan dari jantung nanti akan dipompa kembali melalui pembuluh arteri. Nah, dari pembuluh arteri ini nanti akan banyak mengalir darah kita ke pembuluh-pembuluh yang lebih kecil lagi, atau disebut juga pembuluh kapiler darah yang ada di seluruh organ tubuh kita, dan selanjutnya akan melalui pembuluh vena atau pembuluh balik kembali ke jantung, dan dari jantung dipompa ke paru-paru, dan dari paru-paru dia melepas karbon dioksida, menerima oksigen,
Begitulah siklus itu terus menerus ketika manusia melakukan proses pernapasan. Selama manusia itu masih memiliki kehidupan, maka kegiatan-kegiatan ini akan terus berjalan. Apabila terjadi kesalahan organ atau kerusakan organ di bagian paru-paru, bagian darah, dan bagian-bagian yang lain seperti jantung, maka ini akan mengalami masalah bagi kehidupan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, jaga pembuluh-pembuluh darah kita, jaga jantung kita, jaga paru-paru kita tetap sehat,